Kitab Rut ditulis pada masa para hakim, yaitu masa ketika Israel hidup dalam kekacauan moral dan sosial. Di tengah keadaan bangsa yang kacau ini, Kitab Rut hadir sebagai kisah kecil yang menonjolkan kebaikan, kesetiaan, dan karya Allah melalui orang-orang sederhana. Tujuan penulisan kitab ini adalah untuk menunjukkan bahwa Allah bekerja melalui peristiwa sehari-hari dalam kehidupan manusia. Secara tradisi, Kitab Rut dipercaya ditulis oleh Nabi Samuel. Tema utama dari Kitab Rut adalah kesetiaan dan pemeliharaan Allah. Melalui kesetiaan Rut, kebaikan Boas, dan pernyataan Allah, kitab ini menunjukkan bahwa Tuhan bekerja melalui hal-hal yang sering dianggap kecil. Kisah Rut dimulai di Bethlehem, sebuah kota kecil di tanah Israel. Pada masa itu, terjadi kelaparan yang sangat berat. Karena itulah sebuah keluarga Elimelek, istrinya Naomi, dan dua putra mereka, Mahlon dan Kilion, memutuskan pindah ke negeri Moab untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Di Moab, kehidupan mereka tidak berjalan seperti yang diharapkan. Elimelek meninggalkan Naomi sebagai janda. Kedua putranya kemudian menikah dengan perempuan Moab. Perempuan yang dimaksud adalah Rut dan Orpa. Namun beberapa tahun kemudian, Mahlon dan Kilion juga meninggal. Naomi pun kehilangan suami dan kedua anaknya. Dengar bahwa Tuhan telah memberkati Bethlehem dengan panen kembali, Naomi pun memutuskan untuk pulang ke tanah asalnya. Ia berkata kepada kedua menantunya agar mereka kembali kepada keluarga mereka masing-masing. Orpa meski berat hati, akhirnya pulang. Tetapi Rut tidak mau meninggalkan Naomi. Di salah satu momen paling indah dalam Alkitab, Rut berkata kepada Naomi, "Janganlah mendesak aku meninggalkan engkau. Kemana engkau pergi, aku akan pergi. Di mana engkau tinggal, aku akan tinggal. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku." Dengan perkataan ini, Rut menunjukkan kesetiaan yang luar biasa, bukan hanya kepada Naomi, tetapi juga kepada Allah Israel. Singkat cerita, mereka pun ke Bethlehem. Setibanya di Bethlehem, kehidupan tidak langsung mudah. Rut harus bekerja keras mengumpulkan jelai yang tersisa di ladang, sebuah pekerjaan yang sangat berat bagi perempuan asing. Namun penyertaan Tuhan tidak akan pernah hilang. Tanpa sengaja, Rut bekerja di ladang milik Boas, seorang kerabat Naomi yang kaya, baik hati, dan taat kepada Tuhan. Boas melihat ketulusan Rut merawat Naomi dan menunjukkan kebaikan kepadanya. Ia memberi makanan, perlindungan, bahkan memerintahkan para pekerja untuk tidak mengganggu Rut. Naomi pun mengetahui bahwa Boas adalah penebus, seorang yang memiliki hak untuk mempertahankan keturunan keluarga Naomi. Dengan bijak, ia menuntun Rut untuk meminta perlindungan kepada Boas melalui adat penebusan. Rut mengikuti petunjuk Naomi. Boas tersentuh oleh kerendahan hati dan kesetiaan Rut. Namun ia berkata bahwa ada penebus lain yang lebih dekat. Jika penebus itu menolak, barulah Boas akan menebus Rut. Keesokan harinya, Boas menemui penebus itu di pintu gerbang kota. Secara resmi, penebus tersebut menolak haknya, dan Boas mendapatkan hak untuk menebus Rut. Singkat cerita, Boas dan Rut pun menikah, sebuah pernikahan yang sangat menggembirakan mereka, dan mereka pun hidup bahagia. Dari cerita Rut dan Naomi, menunjukkan bagaimana cinta dan kesetiaan dapat membawa perubahan besar dalam hidup seseorang, serta bagaimana iman dapat membantu seseorang melewati kesulitan.